Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2794. Di bawah langit di kejauhan. Di sana berdiri sebuah makam bintang besar dengan bentuk yang sangat unik, seperti setengah lingkaran besar, tetapi sangat megah dan menjulang tinggi. Makam bintang itu penuh dengan lubang dan gua yang padat. Sekilas, makam itu tampak seperti sarang lebah dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi makam bintang yang besar itu, ada sekelompok sosok yang berdiri dengan sia-sia. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian putih, berambut abu-abu, dan bertelanjang kaki. Memegang kipas giok yang diselimuti sinar matahari, dia memiliki sosok yang ramping, dengan jubah yang berkibar-kibar, melihat ke bawah ke gunung dan sungai, dan menghadap ke surga. Itu adalah Wu Xun, salah satu penjahat paling mempesona di tingkat Xiao Yaojing dari Istana Kekaisaran Wuliang. Peringkat ke-16 dalam daftar kebebasan Paviliun Jingtian. Di pihak Wu Xun, ada lebih dari 10 pewaris Istana Kekaisaran yang tak terbatas, dan setiap pewaris memiliki wali. Wu Xun tidak terkecuali. Pelindungnya bukanlah iblis tua Kunpeng, tetapi seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan bangga dalam sanggul awan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda, kulitnya lebih halus dari salju, matanya cerah dan tajam, dan dia memiliki pesona alami. Nyonya Rong berlesung pipit. Tetua tertinggi, Gua Lingqi, di Sangwuzu, seorang raja iblis. Lingqi Dongtian tempat dia berada telah melekat pada istana Kaisar Wuliang sejak lama. Oleh karena itu, kali ini, Nyonya Rong berlesung pipit, secara pribadi keluar untuk melindungi Wu Xun. Faktanya, bukan hanya Wu Xun, tetapi juga istana Kaisar Wuliang, orang-orang kuat dari 5 benua atas, dan para penjaga yang mengikuti hampir semuanya berasal dari kekuatan afiliasi masing-masing. Bagaimanapun, sebagai seorang penjaga, dia seperti orang mati. Ketika dia datang ke zona terlarang 9 tokoh, dia ditakdirkan untuk datang dan pergi. Kekuatan besar mana yang bersedia mengirim Tianjunnya sendiri ke sini? Ini adalah tempat yang kejam di daerah terlarang Jiuyao. Jika Anda menginginkan kesempatan, Anda ditakdirkan untuk membayar harganya. Dan harganya akan sering jatuh pada para penjaga yang datang dan pergi. Oleh karena itu, mereka yang bertindak sebagai wali harus terikat dengan istana Kaisar Wuliang seperti Nyonya Rong lesung pipi, dan harus mematuhi perintah. Entah dia telah melakukan kesalahan serius dan perlu menebusnya, seperti Sungai Moran di sebelah Sui. Entah akhir sudah dekat, sudah hampir membusuk, dan tidak banyak waktu untuk menjalani hidup ini. Singkatnya, sebagai wali, pasti ada alasan untuk tidak ada jalan kembali. Baik dipaksa atau sukarela, ketika Anda datang, Anda siap untuk datang dan pergi. Mendengar teriakan itu, Wu Xun mencibir. Para pertapa Wenzhou, tidak peduli apakah mereka adalah Raja Surgawi atau mereka yang berada di alam bebas dan tak terkekang, hanya sedikit yang bisa melihat mereka. Saat dia berbicara, dia melihat makam bintang di kejauhan, sedikit mengernyit. Makam bintang ini sangat aneh dan berbahaya. Kedalaman gua yang padat diselimuti aura bencana, membuat orang tidak mungkin melihat situasi di kedalaman gua. Namun, Wu Xun menyimpulkan dengan induksi harta rahasia bahwa ada peluang besar yang tersembunyi di makam bintang ini. Dia telah berada di sini selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, dia telah memanggil semua penjaga di sekitarnya untuk bertindak bersama, dan mencoba berkali-kali untuk menghancurkan makam bintang ini sepenuhnya. Tetapi yang aneh adalah bahwa setiap kali Tianjun bergerak, makam bintang ini akan menghilang begitu saja. Wu Xun juga mencoba metode lain. Tetapi semuanya gagal, tidak berhasil. Setelah itu, Wu Xun membuat keputusan dan meminta seseorang untuk pergi ke kedalaman makam bintang untuk mencobanya. Selama 3 hari ini, di antara para petapa yang lewat di sini, selama mereka berasal dari Wenzhou, mereka semua, dengan antusias, diundang oleh Wu Xun. Mari kita bertanding atas nama Dao Dao terlebih dahulu, dan jika menang, kalian dapat mengikutinya, Wu Xun, ke istana Kaisar Wuliang untuk berlatih. Jika kalah, dia harus berjanji kepada Wu Xun untuk pergi ke makam bintang itu secara langsung. Selain itu, para pembela yang kalah juga harus pergi bersama mereka. Yang disesalkan Wu Xun, tidak ada satupun dari 8 petapa Wenzhou yang diundang untuk bertanding dalam 3 hari terakhir yang dapat bertarung. Yang membuat Wu Xun semakin disesalkan adalah bahwa tak lama setelah memasuki makam bintang, 8 orang ini dibunuh dengan fatal. Mereka semua menjalankan token Xingyao, dan segera melarikan diri dari daerah terlarang Xingyao. Dan 8 penjaga itu bahkan lebih buruk, semuanya tewas di makam bintang yang besar itu. Teriakan tadi datang dari seorang dewa surgawi Wenzhou. Di dunia luar, Tianjun adalah sosok yang gigih.
Namun di mata Wusun, setiap raja surgawi yang dipilih menjadi wali tidak ada bedanya dengan orang mati yang ditakdirkan untuk mati. Bagaimanapun, ketika Anda datang ke daerah terlarang Jiuyao, ada kematian dan tidak ada kehidupan. Tidak ada bedanya jika Anda mati di kuburan bintang ini. Waktu hampir habis, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin memasuki Baoshan dan kembali dengan tangan kosong? Wusun mengerutkan kening. Dalam 2 hari, gelombang bencana akan meletus, dan mereka, pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran yang tak terbatas, harus bergegas ke kota kuno Jiuyao sebelum itu. Tuan muda, Anda tidak bisa memaksakan sesuatu berdasarkan keberuntungan. Ada begitu banyak kesempatan di zona terlarang 9 tokoh. Kita tidak harus menghabiskannya di sini sepanjang waktu. Di satu sisi, Nyonya Rong berlesung pipit menghibur Wusun dengan suara yang lembut dan menawan. Tatapan mata Wusun tiba-tiba berubah dingin. Apa maksudmu tidak memaksanya? Itu seharusnya milikku, tetapi aku ingin memaksanya. Tubuh halus Nyonya Rong berlesung pipit membeku, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hanyalah seorang raja surgawi yang dipilih untuk menjadi prajurit yang mati, dan dia tidak memiliki banyak status di hadapan Wusun, penjahat tak tertandingi dari Istana Kaisar yang tak terbatas. Wusun mencibir, Anda mungkin sangat bersalah di hati Anda, berpikir bahwa Istana Kaisar Wuliang saya terlalu mendominasi, dan Anda bersikeras membiarkan Raja Surgawi dari surga Gua Lingqi Anda datang untuk mati. Tetapi Anda tidak pernah berpikir, ada begitu banyak Raja Surgawi di Gua Lingqi, mengapa sekte di belakang Anda memilih Anda untuk mati? Wajah Nyonya Rong berlesung pipit muram. Sangat sederhana. Di antara para Raja Surgawi sekte Anda memiliki status yang paling tidak tertahankan, kultivasi terlemah, dan popularitas terburuk. Jika Anda menghadapi hal buruk seperti itu, tentu saja Anda akan dikorbankan untuk membuat semua orang bahagia. Kata-kata Wusun kasar dan tajam, dan matanya penuh dengan penghinaan. Bahkan jika Anda memiliki kebencian di hati Anda, sebaiknya Anda menahannya, jika tidak, saya dapat membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian hanya dalam satu pikiran. Wajah Madam Rong berlesung pipit pucat, dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Di dunia ini, Tianjun juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas. Di tempat lain, setiap Tianjun sangat cantik. Tetapi di hadapan kekuatan tingkat kaisar, sebagian besar kaisar di dunia tidak cukup. Jadi bagaimana dengan moral Anda yang tinggi? Menyinggung kekuatan kaisar surga, dia ditakdirkan untuk mati dengan cara yang buruk. Selain itu akan membawa bencana bagi sekte di belakangnya. Misalnya, Nyonya Rong Dimpel, jika dia berani menyinggung Wusun, dia mungkin bukan orang pertama yang akan diampuni oleh Lingqi Dongtian tempat tinggalnya sebelum Istana Kaisar Wuliang menyelidikinya. Singkatnya, kekuatan kaisar langit sama besarnya dengan langit. Kekuatan setingkat kaisar surgawi, di atas dunia. Bahkan jika itu adalah pengawas kekuatan setingkat kaisar surgawi, tidak ada penguasa surgawi yang dapat menyinggungnya. Saudaraku, seseorang datang dari jauh. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dan lembut berbicara, matanya berbinar, kali ini, saudara-saudara memiliki kesempatan lain untuk bersaing. Pada saat yang sama, Wusun dan semua orang di sekitarnya juga melihat sekelompok sosok muncul di kejauhan. Ketika dia mengenali identitas pihak lain, Wusun tiba-tiba bersemangat, kali ini dia benar-benar beruntung. 4 pertapa teratas di Wenzhou semuanya bersama-sama dalam satu gerakan. Wusun mengenali Yun Xiaojun, Xiao Qi, Wen Xiuran dan Liu Tianchen sekilas. Dia masih memiliki sedikit kesan tentang 10 karakter teratas Wenzhou dalam situasi yang sama. Adapun Su Yi dan Fu Lingyun, mereka diabaikan oleh Wusun. 2 batu penunjuk jalan yang tidak perlu. Semuanya, Wusun telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Wusun tertawa keras, melambaikan kipas bulunya dengan ringan, dan dengan hangat mengundang, saya mengundang kalian semua untuk datang dan berbicara. Mereka yang tidak tahu tentang sikap antusias itu mungkin berpikir bahwa Wusun, Yun Xiaojun dan yang lainnya adalah teman lama. Tetapi Tuan Yun Xiao dan yang lainnya tahu di dalam hati mereka bahwa Wusun ini tidak mudah untuk diganggu, dan perilakunya terlalu sombong dan tidak bermoral. Sejak di luar daerah terlarang Jiuyao, mereka telah mengalaminya. Kakak, apakah kamu ingin pergi? Liu Tianchen dan yang lainnya semua menatap Tuan Yun Xiao. Raut wajah para penjaga itu menjadi berwibawa. Wusun, berdiri di belakangnya adalah istana kaisar yang tak terukur. Selain itu, teriakan sebelumnya datang dari makam bintang yang besar, siapa yang tidak tahu bahwa undangan Wusun jelas bukan hal yang baik. Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan minum dengan botol minuman keras. Tuan Yun Xiao terdiam sejenak, dan setelah berjalan cukup jauh, dia menangkupkan tangannya. Saya sedang dalam perjalanan, saya tidak berani mengganggu Anda. Ketika saya tiba di kota kuno Jiuyao, saya akan meminta maaf kepada sesama penganut Tao. Senyum di wajah Wusun tiba-tiba menghilang, dan dia berkata,
apakah Anda tidak ingin menyelamatkan muka? Jun Yunxiao berkata dengan tenang, rekan Taois, apakah ini mencoba mempersulit orang lain? Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Tuan Yunxiao lebih lama. Harus dikatakan bahwa Tuan Yunxiao bertindak dengan sangat tenang. Sebagai perbandingan, Xiao Qi dan Wen Xiuran jelas sedikit gugup, dan tatapan serius di sudut alis dan mata mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Wu Sun tiba-tiba menyeringai, dan berkata, bagaimana dengan ini? Kalian semua bersaing denganku satu persatu, dan jika kalian menang, aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki istana Kaisar Wu Liang untuk berlatih. Jika kalian kalah, kalian dapat membantuku dan pergi ke makam bintang itu bersama para penjaga di sekitar kalian untuk mencari tahu kesempatan seperti apa yang tersembunyi di dalamnya. Dia melirik Tuan Yunxiao dan yang lainnya, tersenyum dan berkata, bagaimana dengan itu, apakah aku adil? Tetapi jika kalian menolak lagi, jangan salahkan aku, Wu Sun, karena tidak memberimu muka. Beberapa kata, penuh dengan niat membunuh. Hati Jun Yunxiao dan yang lainnya hancur. Benar saja, ada masalah, dan itu masih masalah besar. Para pembela juga khawatir. Wu Sun berada di peringkat ke-16 dalam daftar Xiao Yao Jing Pavilion Jingtian. Di pihak mereka, Tuan Yunxiao yang paling kuat berada di peringkat 39. Bagaimana kita bisa bersaing satu sama lain? Usulan Wu Sun jelas-jelas merupakan pengganggu. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Fu Lingyun berkata melalui transmisi suara, Saudara Li Dao, situasinya tidak baik. Su Yi menggoyangkan botol itu dengan ujung jarinya, dan menjawab dengan santai, jangan khawatir, aku di sini. Fu Lingyun segera merasa lega. Melihat tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, Wu Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa, di Wenzhou yang begitu besar, beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di alam bebas dan tidak terkekang tidak berani bersaing denganku? Atau, apakah kamu ingin aku menyelamatkan mukamu? Di kedalaman mata Wu Sun, sedikit kekerasan muncul. Di belakangnya, semua pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran tak terbatas menunjukkan ekspresi dingin. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat menindas. Tuan Yunxiao tampaknya telah membuat keputusan, dan menoleh untuk melihat Su Yi. Dia meminta maaf, Li Daoyou, kali ini saya mengundang Anda untuk bepergian bersama, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa hal semacam ini akan terjadi pada saya. Setelah meninggalkan daerah terlarang Jiuyao, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Anda. Su Yi terkejut, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya, itu sama sekali tidak perlu. Pada saat ini, dia diam-diam berubah pikiran, menatap Wu Sun di kejauhan, dan berkata dengan ringan. Selama Anda setuju, jika Anda kalah, Anda akan pergi ke makam bintang itu sendiri. Saya tidak keberatan menemani Anda untuk belajar satu atau dua pelajaran. Begitu kata-kata ini keluar, hadirin terdiam. Penonton tercengang. Chapter 2795. Wu Sun tercengang. Para ahli dan penjaga istana kekaisaran Wu Liang lainnya juga sangat terkejut. Pemuda ini sangat percaya diri. Tiba-tiba, Wu Sun melambaikan kipas bulunya dan tertawa keras, kenapa tidak? Su Yi memberi instruksi kepada Fu Lingyun yang berada di sampingnya, keluarkan selembar giok bergambar, dan saat kamu melakukannya nanti, rekamlah sikap tak tertandingi dari rekan Taois Wu Sun ini satu persatu. Fu Lingyun terkejut, kenapa? Su Yi berkata, sebagai saksi, jika rekan Taois Wu Sun secara tidak sengaja kalah, dengan selembar giok ini, saya yakin dia tidak akan menyesalinya. Bagaimanapun, dia adalah pewaris istana Kaisar Wu Liang. Jika dia menipu, dia akan kehilangan wajah istana Kaisar Wu Liang. Beberapa patah kata, diucapkannya dengan terus terang. Tuan Yunxiao, Xiao Qi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa Li Muchen akan begitu tangguh saat menghadapi Wu Sun. Wu Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan menatap Su Yi dari atas ke bawah di matanya, siapa yang tahu siapa nama orang ini. Di satu sisi, Nyonya Rong berlesung pipit menjawab dengan suara rendah, Li Muchen, keturunan Bai Hong Jiange, tidak terkenal sebelumnya, dan Bai Hong Jiange hanyalah bagian bawah pasukan Tianjun di Wenzhou. Wu Sun mengeluarkan, oh, yang panjang, tidak heran kamu begitu bersedia mempertaruhkan nyawamu, berpikir bahwa kamu dapat menunjukkan kepahlawananmu tanpa takut akan keberhasilan atau kegagalan. Di satu sisi, wanita cantik itu tersenyum dan berkata, mungkin, orang ini ingin pamer. Jika dia ketahuan oleh kakak senior, bukankah dia akan memanfaatkan kesempatan untuk melompat ke gerbang naga? Wu Sun tertawa terbahak-bahak. Tuan Yunxiao, Xiao Qi dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Wu Sun tidak menganggap serius Li Muchen yang datang dari Wenzhou seperti mereka? Su Yi menyingkirkan botol anggur dan melangkah maju, setelah duel, aku akan membuatmu banyak tertawa. Wu Sun mengusap dagunya, harus kukatakan, orang ini benar-benar pandai memprovokasi,
lihatlah kesombongan di wajahnya, aku tidak bisa menahan keinginan untuk meninjunya sampai mati. Wanita cantik di samping berkata, aku juga, jika memang begitu, biarkan aku menghadapinya. Rambut panjang wanita itu terurai, dia mengenakan pakaian istana ungu, wajahnya sangat indah, dan penampilannya sangat luar biasa. Namanya adalah Lusu. Dia adalah adik perempuan Wusun. Dia juga merupakan sosok unik yang menempati peringkat ke-43 dalam daftar Xiao Yaojing. Wusun berpikir sejenak, dan berkata, bermainlah sebentar saja, jangan kejam, aku masih membutuhkannya untuk pergi ke makam bintang itu. Lu Zhu, yang berpakaian ungu, mengangguk, jangan khawatir, kakak senior, aku tidak akan menghalangi urusan pentingmu. Sedikit di bawah kakinya, bambu hijau muncul entah dari mana. Pada sosok yang halus itu, cahaya ungu yang agung tiba-tiba muncul, yang berevolusi menjadi pola, udara ungu datang dari timur, 10.000 gunung tergantung di bawah, menutupi langit sejauh 3.000 kaki. Tuan Yun Xiao, Xiao Qi dan yang lainnya merasa kagum. Napas yang begitu kuat, bahkan jika mereka tidak mau, mereka harus mengakui bahwa meskipun pewaris istana Kaisar Wuliang mendominasi dan mendominasi. Tetapi kekuatannya memang tidak dapat disangkal kuat. Xiao Qi dan Wen Xiuran bertanya pada diri mereka sendiri, di antara mereka yang hadir, mungkin hanya Tuan Yun Xiao yang bergerak untuk bersaing dengan bambu hijau ini. Adapun Li Muchen, sangat tergantung. Di antara mereka yang hadir, hanya Liu Tianchen, Fu Lingyun, dan para penjaga Wei Yun dan Mo Lanhe yang tampak tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Fu Lingyun sangat kooperatif dan mengeluarkan slip giok gambar, bermaksud untuk merekam semua ini. Di bawah langit, Lu Zhu menunjukkan senyum menawan, mengulurkan jari-jarinya yang seputih salju seperti bawang hijau, dan mengaitkan Sui. Ayolah, saudariku, aku akan membiarkanmu melakukan sesuatu agar kau tidak perlu mengatakan bahwa aku berasal dari istana Kaisar Wuliang dan hanya menindas teman-temanmu di tempat kecil sepertimu. Ledakan, sosok Sui menghilang seketika. Kekosongan 8.000 zang tiba-tiba terhalang oleh niat pedang yang tak terlihat. Di atas kepala bambu hijau, pola jalan, udara ungu datang dari timur, lengkungan gantung yang sempurna, diam-diam terkoyak, seperti awan yang pecah. Rambut bambu hijau ketakutan, dan tidak menunggu reaksi. Sebuah pukulan telah dihancurkan. Tinju itu seperti pedang, dan pukulan yang mendominasi seperti semburan energi pedang yang meledak keluar dari bank. Di sekeliling bambu hijau, Dao Guang, tubuh pelindung, hancur berkeping-keping. Tinju itu terentang tiba-tiba, dengan 5 jari seperti mencengkeram, ia mencengkeram leher angsa hijau yang ramping dan putih. Kekuatan telapak tangan yang mendominasi itu seperti tanah longsor dan tsunami, dan saat ia meraih bambu hijau, itu memenjarakan seluruh tubuhnya, energinya, darahnya, dan jiwanya. Bambu hijau ketakutan. Hampir secara naluriah, dengan perubahan pikiran, dia ingin melarikan diri dengan token Xing Yao itu. Tetapi itu tidak dapat dilakukan. Token Xing Yao yang tersembunyi di dalam jiwanya dilucuti dan diambil oleh seseorang. Dan semua ini terjadi dalam sekejap dan berakhir dalam sekejap. Langit bergetar, kabut runtuh. Di medan perang, dia berdiri tegak dalam jubah hijau, memegang tubuh bambu hijau seperti seekor ayam. Di tangannya yang lain, dia memegang token bintang. Wajah Lu Zhu pucat, dan alisnya penuh dengan kengerian. Sui berkata dengan sopan, terima kasih telah membiarkanku melakukan ini. Gadis itu memiliki pikiran yang luas, dia layak menjadi pewaris istana kaisar tak terbatas. Di kejauhan, Wu Sun mengerutkan kening. Semua pembangkit tenaga listrik di istana kekaisaran tak terukur di sampingnya terkejut. Untuk sesaat, bambu hijau benar-benar kalah. Melihat ini, Tuan Yun Xiao, Xiao Qi, dan Wen Xiuran tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Mereka telah melihat kekuatan bertarung Li Muchen sejak di pertemuan Taois 9 Cahaya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa orang ini terlalu banyak bersembunyi. Fu Lingyun menyingkirkan slip giok pengambilan gambar dan menggaruk kepalanya. Apa yang terekam dalam slip giok itu hanyalah pemandangan sesaat, karena tindakan Su Yi terlalu cepat dan sombong. Akibatnya, dalam gambar yang direkam oleh Yu Jianei, banyak tempat yang kabur dan bayangan yang tidak nyata. Liu Tianchen menghela nafas diam-diam. Langkah lain, terakhir kali aku membunuh darah itu. Bukankah itu sama? Hebat, aku tidak menyangka bahwa di dunia Wenzu ini, ada orang-orang seusiamu yang bersembunyi di belakangmu. Wu Sun berkata, dengan kilatan dingin di kedalaman matanya, lepaskan adik perempuanku, aku akan bertarung denganmu. Su Yi tersenyum tipis, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang kalah akan masuk ke makam bintang itu. Kamu seperti ini, dan adik perempuanmu juga seperti ini. Wu Sun menatap Su Yi untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tetapi senyumnya sangat mengintimidasi, bukankah kamu terlalu picik untuk tawar-menawar denganku seperti ini? Apakah kamu masih khawatir bahwa kita akan menarik kembali kata-kata kita?
Suyi berkata dengan tenang, kamu tahu orang-orang, kamu tidak tahu wajahmu, bagaimana jika kamu memilih untuk tidak tahu malu? Bajingan, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar berdiri, matanya menakutkan, biarkan dia pergi dulu, jika tidak, jangankan kamu, Bai Hongjiange juga akan menderita karena kamu. Pria parubaya yang kekar ini bernama Meng Huai, dan dia adalah pelindung bambu hijau. Suyi mengangkat token Xing Yao di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, aku akan membunuhmu sekarang, gadis bambu hijau itu akan mati, mungkin aku akan dibenci, tetapi sebagai wali, kamu mungkin harus menanggung konsekuensi yang lebih serius. Tiba-tiba, wajah Meng Huai menjadi sangat jelek. Inilah yang membuatnya ragu. Wu Sun tiba-tiba berkata, Li Muchen, jika aku menang, kamu melepaskan bambu hijau itu, bagaimana? Suyi mengangguk dan berkata, iya. Dia menyingkirkan bambu hijau yang sepenuhnya di penjara. Tentu saja, jika kamu kalah, kamu dan adik perempuanmu harus pergi ke makam bintang itu. Wu Sun tertawa, tapi sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran. Sambil berbicara, dia menunjuk Tuan Yun Xiao, Xiao Qi dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Jika kalian tidak menyerahkan bambu hijau itu, aku akan mengatur seseorang untuk membersihkannya terlebih dahulu. Ketika kalian meninggalkan daerah terlarang Jiuyao, pergilah untuk menghancurkan Bai Hongjiange, selama itu berhubungan denganmu, semuanya akan hancur. Beberapa patah kata, membuat semua orang berubah warna. Wu Sun menunjuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, percayalah, ini bukan ancaman, tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Di belakang Wu Sun, sekelompok orang kuat dari Istana Kekaisaran memiliki tatapan mata yang jenaka. Benar saja, ini adalah gaya kakak senior Wu Sun. Apakah kalian berani menegosiasikan persyaratan? Aku akan menghancurkan seluruh klan kalian, membunuh seluruh klan kalian. Para penjaga Istana Kekaisaran tak terbatas semuanya pembunuh, dan mereka memandang Suyi dengan kasihan. Pikirkan kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan jika kalian mengendalikan para sandera. Tidak bersalah. Wu Sun melambaikan kipas bulunya dan menatap Tuan Yun Xiao dan yang lainnya di kejauhan, apakah kalian tidak akan membujuk Li Muchen ini? Benar-benar ingin bersamanya dan dianggap sebagai musuh oleh Wu Sun. Ada juga gadis itu, bernama Fu Lingyun, kan? Jika kalian tidak ingin anggota keluarga dan tetua kalian di sekte mati, maka cepatlah dan minta saudara senior kalian Li untuk melepaskan bambu hijau itu. Wu Sun tersenyum lebar, apakah kalian layak untuk menegosiasikan persyaratan dengan Istana Kaisar Wuliang kita? Apa bedanya ini dengan mencari kematian? Aku tidak tahu bahwa Istana Kaisar Wuliang kita tidak akan pernah berkompromi. Wajah cantik Fu Lingyun pucat, dia menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Dengan hidup dan mati sekte yang terlibat, Fu Lingyun tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Wajah Sungai Moran semuram air. Apakah ini gaya Istana Kekaisaran Wuliang? Tuan Yun Xiao, Xiao Qi, Wen Xiuran dan yang lainnya juga memiliki wajah muram, bercampur dengan keterkejutan dan kemarahan, tidak dapat tetap tenang. Wu Sun terlalu kejam dan mendominasi, dia mengancam mereka secara langsung terlepas dari hubungan mereka dengan Li Muchen. Lord Yun Xiao berkata dengan dingin, aku tidak percaya. Karena kamu Wu Sun adalah keturunan dari alam Xiaoyao, Istana Kaisar Wuliang berani menghancurkan sekte pedang Nanmingku. Wu Sun tampak meremehkan, mau mencoba. Ya, kamu menyinggung perasaanku, mari kita lihat apakah Sekte Pedang Nanming akan peduli dengan hidupmu, dan apakah Sekte Pedang Nanming akan membayar harganya lagi. Xiao Qi tiba-tiba berkata, kami tidak memiliki banyak persahabatan dengan Li Muchen, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dan beri kami kesempatan untuk menarik garis dengan Li Muchen. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Yun Xiao mengerutkan kening. Wen Xiuran mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Liu Tianchen terkejut dan marah. Tidak seorang pun menyangka Xiao Qi akan membuat keputusan seperti itu saat ini. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, Anda dapat memahaminya. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak peduli dengan paksaan dari Istana Kekaisaran yang tak terukur? Ketika bencana mendekat dan keputusan harus diambil, siapa yang peduli dengan orang yang tidak memiliki banyak persahabatan? Tentu saja, buatlah garis yang jelas dan cari perlindungan diri. Ini adalah sifat manusia. Di kejauhan, Wu Sun menatap ke langit dan tertawa keras, buatlah garis yang jelas. Ya, pergilah sekarang. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, biarkan Li Muchen melepaskan bambu hijau, aku tidak akan pernah berdebat dengan Anda lagi. Saat dia berbicara, dia melihat Tuan Yun Xiao, Wen Xiuran, dan yang lainnya, Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam ekspresi Wu Sun, ada semacam olok-olok seperti kucing yang bermain dengan tikus. Menggunakan sifat manusia sebagai tempat pengujian, dia memainkan pertunjukan yang bagus untuk saling menentang. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana tulang Li Muchen bisa terus menjadi keras? Wu Sun tidak mempercayainya. Dia telah melihat terlalu banyak tulang keras dalam hidupnya yang tidak takut mati,
tetapi selama tulang-tulang keras ini memiliki orang-orang dan hal-hal yang mereka pedulikan, mereka ditakdirkan untuk menundukkan kepala dengan patuh kepadanya. Jadilah anjing pengemis. Chapter 2796. Kata, hati rakyat, tidak pernah mampu bertahan dalam ujian. Kata-kata Wu Sun tidak hanya ditujukan untuk menyerang hati seseorang, tetapi secara tidak kasat mata menciptakan situasi di mana Su Yi mengkhianati kerabat. Biarkan semua orang melihatnya sebagai pelakunya. Itu tidak hanya brutal, tetapi juga sangat kejam. Namun sayangnya, tidak ada yang berani menganggapnya serius. Karena Wu Sun berasal dari istana kaisar yang tak terukur. Semuanya, bahkan jika rekan Daois Li tidak berdiri hari ini, apakah kalian pikir kalian dapat menghindari bencana ini? Tiba-tiba, Moran He berkata dengan suara yang dalam, menurutmu selama kalian menundukkan kepala, kalian tidak akan digunakan oleh Wu Sun untuk mati di kuburan bintang itu. Semua orang terdiam, ekspresi mereka berkedip-kedip. Hanya Tuan Yun Xiao yang mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu sangat benar, hari ini dan di sini, saya tidak akan berkompromi. Liu Tianchen berkata, saya juga. Fu Lingyun berkata dengan keras, saya ingin hidup dan mati bersama saudara Li Dao. Wen Xiuran mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Wajah Xiao Qi pucat pasi. Masing-masing wali mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Di kejauhan, Wu Sun tersenyum dan berkata, ayo kita lakukan ini, aku janji, jika kalian menjadi musuh dengan Li Muchen itu, kejadian hari ini akan benar-benar berubah, aku juga dapat menjamin bahwa kalian semua dapat pergi. Sialan kau, Sungai Moran menerobos. Mengutuk, baru saja siapa yang berjanji untuk bersaing di Dao, dan jika mereka kalah, mereka akan pergi ke makam bintang. Jaminan Wu Sun tidak sebaik omong kosong. Itu hanya warisan sejati Xiao Yaojing. Hanya karena dia adalah pewaris istana Kaisar Wuliang, bisakah dia melanggar hukum? Dasar bajingan, cepat atau lambat kau akan menderita. Moran He sudah menahan amarahnya, jadi kata-katanya dimarahi dengan sangat gembira. Senyum di wajah Wu Sun menghilang. Dia melirik Moran He, dan berkata dengan tenang, aku memiliki latar belakang yang hebat, jadi aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, ada apa? Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, sayangnya, kamu ditakdirkan untuk mati. Jika kamu tidak bisa lagi melihat kerabat dan teman di belakangmu, apa yang akan terjadi padamu? Aku, Wu Sun, tinggalkan kata-kata di sini, tinggalkan daerah terlarang Jiuyao di masa depan, dan bersihkan orang-orang yang berhubungan denganmu terlebih dahulu. Wajah Moran He pucat pasi. Wu Sun menyeringai, mengalihkan pandangan, dan menatap Su Yi lagi, Li Muchen, apakah kamu ingin melepaskannya sekarang? Ada ejekan dalam suara itu. Dengan memutar pergelangan tangan Su Yi, bambu hijau yang disimpan di lengan bajunya keluar. Dia masih memegangi lehernya. Bambu hijau berkata dengan gemetar, kakak, mengapa kamu tidak menyelamatkanku? Wu Sun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Li Muchen ini akan dengan patuh melepaskannya sekarang. Ledakan, sosok bambu hijau itu hancur berkeping-keping. Seperti lentera kertas yang terbakar, ia berubah menjadi abu dalam sekejap. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan penonton. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wu Sun, yang selalu penuh percaya diri, terkejut dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Beraninya orang ini, Su Yi membersihkan jubahnya, dan berkata dengan santai, aku lupa memberitahumu, aku tidak pernah peduli dengan ancaman. Wu Sun berteriak dengan marah, bunuh mereka untukku, tidak akan ada yang tersisa. Para penjaga istana Wuliang di dekatnya semuanya bergerak, ada lebih dari selusin Raja Surgawi, dan tidak ada dari mereka yang berani mengabaikan. Tetapi pada saat ini, dengan lambaian jubah lengan Su Yi, boom, langit bergetar. Di kejauhan, kuburan bintang setengah lingkaran yang besar tiba-tiba terbelah dari tengah. Pelangi perak yang cerah membumbung ke langit. Itu adalah pisau yang patah. Begitu pisau itu keluar, langit dan bumi terkejut, dan dalam kehampaan 10 penjuru, kekuatan bencana yang tebal tiba-tiba muncul, yang hitam seperti tinta. Tiba-tiba, semua tokoh Tianjun yang hadir ketakutan. Mereka menekan wilayah itu, melakukan teknik rahasia, untuk menghindari serangan balik dari aturan langit dan bumi. Tetapi sekarang, ketika kekuatan bencana di bawah langit muncul, mereka semua merasa bahwa mereka sedang menjadi sasaran aturan langit dan bumi. Itu menyeramkan, dan jiwa orang mati lepas landas. Ini, ekspresi Wu Sun juga berubah tiba-tiba. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Su Yi tiba-tiba mengangkat tangannya, seperti memegang pisau di udara, dan memotongnya sesuka hati. Pisau patah, yang panjangnya hanya 2 kaki, terbungkus pelangi perak seperti air terjun, dan tiba-tiba menebas seorang Tianjun. Boom! Kekuatan bencana melonjak, dan energi pedang jatuh seperti galaksi 9 hari. Raja Surgawi itu adalah pelindung bambu hijau, Meng Huai. Dia adalah orang pertama yang bergegas keluar untuk membalaskan dendam bambu hijau.
Tetapi pada saat ini, saat energi pedang jatuh, sosoknya jatuh ke laut yang mengamuk seperti dakwit, dan tubuhnya hancur dan hancur. Yang paling menakutkan adalah jiwanya dilahap oleh pisau patah itu, bahkan sumber abadi pun tidak tertinggal. Dan Sui telah menebas lebih dari 10 pisau dalam satu tarikan napas. Setiap kali pedang itu dipotong, seorang Raja Surgawi akan mati. Dalam sekejap mata, selain Wu Sun, semua penjaga terbunuh, dan tidak ada satupun yang selamat. Itu seperti memotong melon dan sayuran. Wu Sun tersambar petir. Seluruh orang di sana tercengang dan ketakutan. Apakah lebih dari selusin Raja Surgawi menghilang begitu saja seperti ini? Di kejauhan, Tuan Yun Xiao, Liu Tianchen, dan yang lainnya semuanya tercengang dan sangat terkejut. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Li Muchen, yang sebelumnya diam, akan memicu badai pembunuhan dalam sekejap. Apa yang terjadi dengan pisau yang patah itu? Mengapa itu dapat memicu malapetaka surga di daerah terlarang Jiuyao? Mengapa itu digunakan oleh Li Muchen? Lebih dari 10 Raja Surgawi itu tidak dapat melawan, dan dibantai seperti ayam dan anjing. Terakhir kali aku membunuh Sueseng, penjaga Sueseng meninggal secara misterius. Aku tidak pernah berpikir bahwa Dao Youli akan bermain lebih besar kali ini. Hati Liu Tianchen bergetar. Fu Lingyun membuka matanya lebar-lebar dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Baginya, semua yang terjadi di depan matanya sama tidak nyata seperti mimpi. Sungai Moran penuh dengan emosi, seolah-olah menyaksikan keajaiban jalan terjadi. Wu Sun dan pewaris istana kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya di sampingnya berbalik dan melarikan diri. Beberapa orang tidak ragu untuk mengaktifkan token Xingyao, karena takut jika mereka terlambat, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Hal yang sama berlaku untuk Wu Sun. Putra seorang putri tidak bisa duduk. Kematian selusin Raja Surgawi atau lebih mematahkan semangat juang mereka, jadi bagaimana mereka berani mencoba untuk berjuang? Hanya dengan melarikan diri dari zona terlarang 9 tokoh, seseorang dapat bertahan hidup. Namun saat berikutnya, Wu Sun dan yang lainnya tercengang. Setelah mereka menjalankan token Xingyao, itu sama sekali tidak berguna. Dunia ini sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan bencana dan malapetaka yang tebal itu, yang memutus segalanya dan juga memblokir kekuatan token Xingyao. Mengapa ini terjadi? Seseorang berteriak seperti benturan. Wajah Wu Sun juga menjadi pucat, dan tangan serta kakinya terasa dingin. Dia adalah penjahat yang tak tertandingi di istana kekaisaran yang tak terbatas. Meskipun jalan kultivasi dalam kehidupan ini telah diasah banyak, itu tidak fatal. Dan, berdasarkan identitas dan latar belakangnya, apapun yang dia lakukan, kemanapun dia pergi, dia akan semudah angin dan hujan yang dia inginkan. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia akan terbalik di selokan daerah terlarang Jiuyao? Diam-diam, Su Yi muncul di sebelah Wu Sun, dan berkata, dengan latar belakang yang besar, bisakah kamu benar-benar melakukan apapun yang kamu inginkan? Wu Sun gemetar seluruh tubuhnya, dan berkata, kamu, beraninya kamu. Ya, beraninya Li Muchen ini. Pewaris istana kekaisaran yang tak terukur tidak dapat mengetahuinya. Wenzu Tianxia ini hanyalah seorang kultivator pedang di alam Xiaoyao, tetapi dia masih dari dasar kekuatan Tianjun, bagaimana dia bisa percaya diri untuk menyerang mereka? Apakah kamu tidak takut akan pembalasan dendam? Apakah kamu tidak takut melibatkan sekte di belakangmu? Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, aku berencana untuk bersikap rendah hati dan menanggungnya sepanjang waktu, tetapi kamu bersikeras membunuhku berulang kali, memaksaku untuk mengambil tindakan, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Wu Sun tampak tidak yakin, dan berkata, aku mengakuinya. Bisakah kamu memberiku cara untuk bertahan hidup? Tidak peduli apapun syarat yang kamu miliki, aku setuju. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, hanya kematianmu adalah hadiah terbaik bagiku. Wajah Wu Sun membumi. Klik, tiba-tiba, Su Yi mematahkan pergelangan tangan kanannya, dan di tangannya, sebuah jimat rahasia terlepas dari telapak tangannya, dan Su Yi memegangnya di tangannya. Jimat rahasia itu berwarna emas, diukir dengan dua kata Tao sederhana, Huang Ting. Di bagian belakang, ada 4 kata, saat Kaisar datang sendiri. Ini adalah kartu hall penyelamatmu. Jika tebakanku benar, jimat rahasia ini berisi secercah kekuatan tekad dari Kaisar Wentian. Su Yi menatap jimat rahasia Huang Ting, dapat dilihat bahwa statusmu di istana Kaisar Wuliang jauh lebih tinggi daripada bambu hijau. Dia tidak memiliki kartu penyelamat yang serupa. Tanpa kartu hall penyelamatnya, Wu Sun menjerit seperti orang yang benar-benar pingsan, dan melakukan gerakan putus asa. Namun, Su Yi menamparnya hingga melayang, pipinya merah dan bengkak, tulang pipinya pecah, dan dia menjerit seperti babi yang disembelih. Adegan ini membuat banyak orang gemetar. Tanpa menggunakan benda-benda eksternal, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, Li Muchen ini dapat dengan mudah menghancurkan Wu Sun, penjahat tak tertandingi ke-16 di daftar Xiaoyao. Jika kami mati, kamu juga akan mati.
Wusun berteriak histeris, matanya merah, dan wajahnya ganas, begitu juga orang lain yang hadir, mereka semua akan mati. Klan, kerabat, dan teman di belakang mereka juga akan terbunuh. Senyum sinis muncul di mata Suyi. Apakah ini penjahat tak tertandingi dari istana kaisar tak terbatas? Jika bukan karena latar belakangnya, orang ini pasti sudah mati berkali-kali. Suyi tiba-tiba bertanya, kali ini kalian dari istana kaisar Wuliang datang ke zona terlarang Jiuyao. Apakah kalian tidak punya tujuan lain selain untuk mencari keberuntungan? Wusun terkejut, dan mendesis, mau tahu. Tolong mohon padaku. Suyi melambaikan tangannya dengan santai. Boom, jiwa Wusun terbang menjauh. Tidak perlu menyembunyikan kekuatannya lagi, jadi ketika Suyi benar-benar bergerak, jangan terlalu santai saat membunuh Wusun, yang disebut karakter yang menentang surga. Faktanya, tidak sulit bagi Suyi untuk berhadapan dengan para ahli batasan kenaikan abadi lintas batas. Apakah kamu harus membunuh mereka semua? Apakah kamu tahu akhir dari permusuhan dengan istana kekaisaran Wuliang kita? Seseorang berteriak. Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sejak di domain dewa, dia bertarung melawan pasukan tingkat kaisar surgawi itu, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan ancaman ini? Tanpa membuang waktu, Suyi dengan cepat dan gesit membunuh para pewaris istana kekaisaran yang tak terbatas itu. Kemudian, dengan tangan di belakang punggungnya, Suyi mengangkat matanya untuk melihat pisau patah yang tergantung di bawah langit, dengan tatapan penyesalan yang dalam di matanya. Sangat sulit untuk menjaga pembunuh besar ini yang disegel di dasar makam bintang itu sebelumnya. Sebelumnya, gadis Baba telah mengirim transmisi suara, memberitahu dia bahwa ada beberapa prajurit ganas yang hancur tersembunyi di bawah makam bintang. Meskipun mereka bukan prajurit Dao Kaisar Surgawi, mereka sangat ajaib, mampu menggunakan kekuatan untuk memicu bencana dalam aturan langit dan bumi. Tetapi begitu pisau patah ini benar-benar lahir, ia ditakdirkan untuk tidak dapat menahan aturan langit dan bumi, dan akan hancur total. Pada akhirnya, senjata ganas ini tidak lengkap. Jika bisa dibawa ke dunia luar, itu akan cukup untuk membuat Raja Surgawi manapun menginginkannya. Itu adalah keberuntungan besar dan kesempatan besar. Tetapi jika digunakan di daerah terlarang Jiuyao, benda ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Awalnya, Suyi tidak bermaksud melakukan ini. Tetapi situasinya tidak terkendali. Bola-balik Wusun membuat Suyi akhirnya memutuskan bahwa dia lebih suka menghancurkan kesempatan daripada tidak membunuh bajingan sombong ini. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.